warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya Om Swastiastu, salam kebajikan. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Alin Arbi Holifatusani, perwakilan dari SMA Negeri 3 Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Saya sebagai tim oposisi menyatakan kurang setuju dengan adanya mosi kali ini mengenai dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Setiap manusia, kita semua tahu bahwa setiap manusia pasti memiliki tujuan dalam hidup, sama seperti masyarakat Indonesia. Saat manusia melakukan pernikahan, pasti mereka memiliki tujuan untuk menambah keturunan. Hal ini berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat menengah atas maupun masyarakat bawah, semua pasti memiliki tujuan yang sama. Hal ini juga bukan hanya terjadi di Indonesia, namun di luar negeri juga mengakui satu hal yang sama. Jika menurut tim afirmasi dalam video tersebut bahwa tes kelayakan sebagai syarat menjadi orang tua harus dilakukan, sebetulnya sepertinya kurang perlu. Begitupun melakukan ujian kepada orang tua sebagai tes kelayakan untuk memiliki anak itu sepertinya masih kurang perlu. Mengapa? Karena tanpa ujian kelayakan sekalipun, setiap orang tua yang sudah memiliki anak secara tidak sengaja, secara otomatis pasti memiliki naluri untuk menjaga dan merawat anak-anaknya sendiri. Jadi tanpa ujian kelayakan sekalipun sepatutnya sudah secara otomatis setiap orang tua pasti memiliki naluri. Bahkan seperti yang kita tahu bahwa setiap memiliki keturunan antara suami istri melalui adanya suatu kesepakatan. Jadi dalam hubungan pernikahan, suami istri itu juga memiliki kesepakatan untuk memiliki keturunan atau tidak memiliki keturunan sekarang atau nanti. Itu memang sudah mereka sepakati sebelum adanya jalur pernikahan. Saya kurang menyetujui adanya mosi kali ini. Mengapa? Karena dalam video tersebut saya memiliki gugatan-gugatan tersendiri yang sudah saya kumpulkan. Yang pertama, bahwa setiap masyarakat yang memutuskan untuk berumah tangga sudah pasti memiliki keturunan, memiliki tujuan untuk memiliki keturunan. Jadi kecil kemungkinan apabila para orang tua itu meributkan masalah anak, karena mengacu apabila adanya wewenang antara masyarakat untuk menikah atau tidak, itu memang sudah wewenang dari setiap individual manusia itu sendiri. Kelayakan atau ketidaklayakan suatu orang tua untuk memiliki anak bukan dilihat dari seberapa nilai tinggi dari tes tersebut, bukan. Tapi suatu kelayakan dilihat melalui adanya kesiapan secara fisik dan mental. Seperti yang kita tahu bahwa pernikahan dini di Indonesia sudah banyak terjadi. Namun pernikahan dini ini bisa diminimalisir karena sudah terdapat dalam pasal Undang-Undang Perkawinan bab 11 pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria memiliki usia 19 tahun dan perempuan mencapai usia 16 tahun. Dengan adanya undang-undang dasar seperti ini, hal ini juga bisa menjadikan patokan sebagai masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan pernikahan dini. Jika pernikahan dini bisa dicegah, memiliki keturunan yang memang belum siap juga bisa dicegah, sehingga bukan hanya orang tua saja yang memiliki keuntungan, namun untuk anak-anak nanti di masa depan juga memiliki keuntungan baik dari segi fisik maupun dari segi mental. Mereka akan mempunyai sosok orang tua yang sudah siap finansial, sudah siap mental, sudah siap fisiknya. Jadi dengan adanya peraturan ini dapat menekan angka pernikahan dini sehingga menekan kejadian ketidaklayakan orang tua. Tanpa perlu tes sekalipun menggunakan undang-undang dasar seperti ini sebetulnya sudah cukup efisien. Selain itu, gugatan yang sudah saya kumpulkan yang kedua yaitu bahwa jika pola asuh orang tua dianggap salah, di zaman sekarang ini sudah bisa dibetulkan dengan cara apa? Seperti yang kita tahu bahwa zaman sekarang ini teknologi modern semakin canggih. Indonesia sudah banyak memiliki teknologi digital seperti halnya media sosial. Jadi para orang tua yang memang sudah memiliki anak bisa mencari info-info parenting di media sosial. Mereka bisa memanfaatkan media sosial tersebut sebagai ajang mencari informasi. Maka dari itu,
tes kelayakan ini sepatutnya masih kurang efisien dan sepertinya tidak perlu apabila harus dilaksanakan. Lalu, gugatan yang ketiga yaitu jika tim afirmasi menyebutkan bahwa setiap masyarakat wajib melakukan tes kelayakan anak, bukankah mereka masih belum memikirkan apakah tes kelayakan itu memiliki biaya? Tentu saja dalam tes kelayakan tersebut pasti membutuhkan adanya psikolog, membutuhkan adanya fasilitas yang memadai. Sementara yang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia bukan hanya terdiri dari masyarakat menengah ke atas, namun masyarakat Indonesia juga terdiri dari masyarakat menengah ke bawah, di mana mungkin saja mereka yang memang setidaknya tertarik untuk mengikuti tes, apakah mereka sanggup, apakah mereka memiliki biaya untuk melakukan tes tersebut, kemungkinan besar tidak. Jadi menurut saya dengan melaksanakannya tes ini masih cukup kurang efisien untuk dijadikan solusi. Yang keempat, jika dikatakan akses informasi susah, ini sebetulnya salah karena zaman sekarang ini sudah sangat modern. Para orang tua sudah banyak yang menggunakan gadget digital. Mereka bisa memanfaatkan hal itu untuk mencari sumber informasi. Namun apabila orang tua tersebut tidak mempunyai gadget, tapi orang tua tersebut juga kan pasti mempunyai adanya pengalaman. Orang tua lahir dan tumbuh sebagai manusia. Dia memiliki orang tua juga yang dimana dia dirawat oleh orang tua. Jadi dengan adanya pengalaman-pengalaman tersebutlah yang bisa dijadikan guru secara tidak langsung oleh orang-orang tua supaya bisa berperan menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Selain itu, jika bercakap bahwa semua psikis dan mental anak itu tuh terkandung dengan orang tuanya, sebetulnya itu kurang tepat. Mengapa? Karena memang seperti yang kita tahu bahwa karakteristik anak sebetulnya itu berbeda-beda. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan ciri khas yang berbeda-beda. Suatu kesalahan atau keburukan anak belum tentu semuanya dihasilkan oleh orang tua yang masih kurang dalam berparenting. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan adalah saya kurang menyetujui dengan adanya mosi kali ini maupun dengan adanya maupun adanya tim afirmasi yang sudah disampaikan dalam video tersebut. Jadi saya sebagai tim oposisi kurang setujui dengan mosi tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila terdapat salah kata, namun semua yang sudah saya sampaikan berlandaskan dengan fakta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.